Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya masih kembali menyoroti kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu belakangan ini. Kita ketahui bahwa kasus ini meninggalkan atau menimbulkan luka bagi gereja karena ini berhubungan dengan eksistensi gereja. Pada saat itu kita lihat juga dalam peristiwa itu ketika kaum intoleran melakukan aksi penolakan, polisi juga hadir di tempat itu. Tetapi aksi demonstrasi ini tetap berlangsung. Maka sesi ini saya beri judul, apa peran polisi dalam aksi demonstrasi penolakan perayaan Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 di Bandung. Para sahabatku terkasih, aksi penolakan perayaan Rabu Abu di Bandung pada tanggal 5 Maret 2025 masih tetap menimbulkan polemik karena pemerintah belum mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus ini. Yang jelas bahwa pemerintah terkesan lamban dan ada pembiaran dalam penanganan kasus ini karena ini berhubungan dengan agama minoritas. Seandainya ini terjadi dalam agama mayoritas, maka pemerintah pasti sigap karena di dalamnya ada ormas-ormas ekstrim yang kapan saja dapat melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sayangnya hal-hal seperti ini tidak ada di dalam gereja Katolik. Maka ya kita lihat sampai hari ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kasus atau masalah ini. Dan pembiaran ini sudah mulai tampak ketika aksi penolakan ini berlangsung. Polisi yang datang ke lokasi hanya menonton saja. Pertanyaan, apa peran polisi di sini? Para sahabatku terkasih, dikutip dari polri.go.id, saat kita ditanya apa itu polisi, maka kita akan menjawab polisi adalah oknum atau pegawai yang bertugas sebagai polisi. Kemudian, polisi adalah lembaga atau institusi kepolisian dari Mabes Polri sampai ke tingkat polsek atau bahkan pos-pos kepolisian. Atau polisi adalah tugas-tugas kepolisian yang diatur dan ditentukan oleh negara dan undang-undang. Semua jawaban ini benar dan memang menurut beberapa pakar itulah arti kata polisi. Dan inilah yang kita ketahui tentang polisi dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabatku terkasih, kita akan melihat siapakah polisi itu sebenarnya. Kemudian nanti kita akan mencoba mengkorelasikan. Kalau memang seperti itu polisi adanya, maka tentu punya peran yang sangat penting dan itu berdampak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para sahabatku terkasih, ditinjau dari segi etimologis, istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan atau ada perbedaan. Seperti di Yunani, istilah polisi dikenal dengan politeia. Di Jerman dikenal dengan istilah Polizei dan lain sebagainya. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie, kemudian diambil dari bahasa Latin politia, kemudian berasal dari bahasa Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut
orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Disebut demikian karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis. Maka politeia atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan agama yang dilakukan oleh warga kota dalam menata kehidupan. Tentu tujuannya adalah mewujudkan situasi dan kondisi yang baik, aman, dan tertib, serta tidak ada pelanggaran aturan yang dibentuk warga kota sebagai peradaban. Perselisihan antar warga, apalagi sampai terjadi kejahatan yang bisa mengganggu jalannya usaha-usaha warga kota menuju kehidupan yang lebih baik. Di banyak negara, polisi kemudian berada di lingkungan pemerintahan sebagai bentuk organisasi warga kota yang dipercayakan memimpin usaha-usaha menuju kondisi baik. Kita sering mendengar istilah metropolitan, kemudian metropolis, kemudian juga kosmopolitan. Yang pastinya istilah ini tidak terlepas dari segala usaha warga kota menuju kebaikan, kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan kita, apa hubungan polisi dengan kebaikan? Ini pertanyaan yang harus kita ketahui supaya untuk menjadi jelas bagi kita bahwa kehadiran polisi itu sebenarnya harus selalu membawa kebaikan dan kebaikan bagi negara dan masyarakat. Moto polisi di Indonesia, kita lihat di sini pertama, moto polisi di Indonesia adalah Tata Tentrem Kerto Raharjo. Tata Tentrem Kerto Raharjo, yang bermakna menata kehidupan yang tentram agar dapat mencapai kesejahteraan. Kata menata sendiri mengandung pengertian membuat menjadi ditata dengan baik. Karena kalau tidak lebih baik berarti bukan menata, melainkan merusak atau menghancurkan. Tentram juga mengandung makna hidup dalam kedamaian. Tidak ada perselisihan, semua norma berjalan pada relnya. Kerto dari bahasa Sanskerta yang maknanya adalah segala pekerjaan yang telah dicapai yang pastinya adalah hasil yang baik. Dan terakhir adalah Raharjo yang bermakna kesejahteraan, yang juga pastinya yang dikehendaki adalah kesejahteraan yang baik. Para sahabatku terkasih, selanjutnya kita lihat misalnya dari tugas pokok kepolisian yang termuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Polisi memiliki tugas sebagai aparat keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai aparat penegak hukum, dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya, substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. Selanjutnya para sahabatku terkasih, sebagai penegasan bahwa tugas ini mengandung unsur kebaikan.
Jadi semua yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu harus mendatangkan efek kebaikan. Aman dan tertib adalah suatu kondisi yang memungkinkan semua usaha dalam kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Penegakan hukum menuntut tegaknya hukum yang bertujuan mengatur kehidupan, serta sebagai pengayom harus memiliki sifat dan kondisi lebih baik daripada yang diayominya. Ini kalimat yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Jadi polisi di sini harus terlebih dahulu memiliki figur yang baik. Karena dia harus menunjukkan teladan di tengah-tengah masyarakat. Jadi polisi sendiri memiliki figur yang tidak baik. Bagaimana mungkin keteladanan itu ada? Maka di sini kehadiran polisi itu harus memberikan atau menunjukkan figur yang baik kepada masyarakat. Apalagi tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Termasuk sebagai pelindung yang harus siap memberikan bantuan perlindungan. Dan yang terakhir, dibutuhkan sikap dan kondisi yang baik pada setiap insan polisi dalam mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat. Para sahabatku terkasih, inilah sedikit ulasan tentang apa itu polisi atau kepolisian dan bagaimana tugas polisi atau kepolisian itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, berikut ini saya memberikan beberapa komentar terkait dengan kehadiran polisi pada saat aksi demonstrasi penolakan yang dilakukan oleh kaum intoleran terhadap warga gereja Katolik yang sedang melaksanakan perayaan imannya. Komentar saya yang pertama, polisi itu penegak keadilan dan kebenaran. Sekarang saya bertanya, di sini siapa yang benar? Di sini siapa yang benar? Apakah kaum intoleran yang melakukan demonstrasi? Ataukah umat Katolik yang sedang melaksanakan perayaan imannya? Jadi di sini siapakah yang benar itu? Kaum intolerankah atau warga gereja Katolik yang sedang merayakan perayaan imannya? Itu komentar pertama, sekaligus menjadi pertanyaan. Kedua, dari uraian tentang siapa itu polisi atau kepolisian, tentu Anda semua tahu tentang sebuah kebenaran. Maka yang benar itu harus ditegakkan dan yang salah itu harus dihukum. Dari kejadian ini Anda sudah jelas-jelas tahu bahwa kelompok intoleran ini sudah mengganggu orang yang sedang dengan khusyuk melaksanakan kegiatan peribadatan keagamaannya. Lalu kenapa ini dibiarkan? Artinya di sini Anda semua sudah tahu bahwa tindakan mengganggu orang lain dalam kegiatan peribadatan ini adalah sebuah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ini sebuah tindakan kejahatan. Lalu kenapa ini dibiarkan? Maka judul tadi saya mempertanyakan bagaimana atau seperti apa peran polisi yang hadir pada saat kejadian itu berlangsung. Dan yang ketiga, dengan hanya menjaga kelompok intoleran dalam melakukan aksi mereka dan tidak melakukan pembubaran, sementara orang Katolik sedang khusyuk dalam perayaan imannya, maka di sini Anda sebenarnya tidak punya power. Anda semua sebenarnya tidak punya power dalam menyelesaikan persoalan ini. Anda justru memberikan perlindungan kepada kaum intoleran dan bukan memberikan perlindungan kepada orang yang sedang dengan khusyuknya melaksanakan perayaan imannya. Jadi di sini saya sebagai warga gereja Katolik itu prihatin sebenarnya melihat pihak kepolisian yang hadir di sana pada saat demonstrasi itu berlangsung. Semua kita tahu bahwa kalau orang sedang melakukan kegiatan peribadatan keagamaannya dan orang lain datang mengganggu, ini sebuah tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lalu kalau sudah kita tahu, pihak kepolisian sudah tahu tentang ini, kenapa orang yang melakukan aksi demonstrasi ini, kenapa mereka tidak dibubarkan?
Tetapi seolah-olah di sana dijaga mereka sehingga mereka tetap ada di situ melakukan kegiatan demonstrasi. Jadi saya sebagai warga gereja Katolik, saya prihatin dengan situasi ini. Pihak kepolisian seharusnya di sana bersikap tegas karena pihak kepolisian lebih memahami tentang hukum daripada kami masyarakat sipil. Berbeda tadi dengan mahasiswa misalnya yang melakukan demonstrasi penolakan terhadap peraturan dari pemerintah yang mungkin berseberangan atau tidak berpihak kepada masyarakat. Lalu ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, pihak kepolisian memberikan pengawalan supaya tidak melakukan tindakan anarkis. Ini wajar. Tapi di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Kaum intoleran sudah melakukan pelanggaran HAM, tapi justru kaum intoleran ini tidak dibubarkan. Para sahabatku terkasih, demikianlah tanggapan saya berdasarkan berita ini. Semoga kita selaku umat beriman Katolik, kita tidak terprovokasi dengan berbagai isu pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Paskah. Jadi kita tetap tenang, kita doakan para pelaku ini, dan kita mendoakan pemerintah supaya cepat mengambil langkah-langkah yang pasti dan tegas untuk penyelesaian masalah ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.